Kita sharingkan dulu, apa nih tema kita hari ini ya? Ya, Apa tuh? judulnya Telah Mati Hidup Kembali. Apa tuh ya kira-kira ya? Aku sih percaya mati dalam kedagingan dan hidup dalam roh. Iya Haleluya. benar sih. Karena kita punya Apa? tema pada bulan ini adalah roh yang bangkit. Kebangkitan rohani. Ya, jadi teman-teman pasti nggak tahu dengan tema kita pada hari ini telah mati hidup kembali. Tapi nanti dikupas habis ketika pastor atau pendeta kita yang bakalan sharing. Kak Desmond siap Ya, ya. keren. Oke, Pasti. siapa yang siap boleh tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan. Oke, sebelum kita akhiri ya perbincangan duniawi dan rohani ini. Oke, silahkan Oke. memberikan pengumuman. Pengumumannya teman-teman, diingatkan kembali teman-teman yang memiliki alat komunikasi dimohon untuk mensilentkan supaya kita tidak terganggu saat beribadah. Iya. Dan Apa tuh? Oke, buat teman-teman yang juga ada di rumah, boleh mengambil tempat terbaik dan tempat ternyaman untuk sama-sama beribadah dan merasakan hadirat Tuhan. Jadi teman-teman yang di sini mungkin tadi sudah diberikan sama Asher kita amplop yang sudah disediakan untuk memberikan yang terbaik yang sudah dipersiapkan dari rumah. Persembahannya boleh dimasukkan nanti ketika pulang dari sini kita bisa meletakkannya di pintu dekat pintu keluar dari gedung ini. Nanti diarahkan oleh Asher kita. Kalau yang nanti tidak ada cash jangan sedih. Kita ada kris nanti boleh di scan di QR code yang ada di atas kotak persembahan. Hanya di atas kotak-kotak persembahan bukan di depan teman-teman semuanya ya. Oke, itu saja. Ya, itu Cindy, saja, Kak. kita siap ibadah, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Saya Keisha Sharon, saya Cindy Sagala. selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak muda, shalom. Shalom. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah hari ini. Allah yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat cinta yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, dari tempat ini kami membawakan doa-doa kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu menjawab setiap kerinduan doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau memberkati bangsa kami. Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Biarlah Tuhan kasih-Mu atas Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati setiap pemerintahan di bangsa kami, mulai dari pusat hingga daerah.
Tuhan berkati presiden dan wakil presiden kami. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa ya Bapa. Kami mengangkat tangan kami untuk sumber daya manusia yang ada di bangsa kami. Untuk setiap anak-anak muda yang ada di bangsa kami. Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga Tuhan menyerahkan sumber daya alam atas bangsa kami. Kami menyerahkan semuanya. Biarlah itu Tuhan dikelola untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kesejahteraan daripada bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Yesus yang baik. Tuhan kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau melawat daripada setiap anak-anak muda-Mu. Kami percaya dalam nama Yesus. Yoel 2 ayat 28 dan 29 tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Di mana Tuhan anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang suka memuji, anak-anak muda yang suka menyembah, anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Allah yang baik. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pemulihan atas anak-anak muda, pemulihan dimanapun kami berada, pemulihan di dalam keluarga kami, pemulihan di dalam pekerjaan kami, dan juga Tuhan pemulihan di dalam perekonomian kami. Tuhan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang produktivitas di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa bagi setiap anak-anak muda yang terikat akan dosa, seks bebas, terikat akan narkoba, LGBT, pergaulan bebas, dan juga Tuhan kenakalan remaja, setiap tindakan kriminal lainnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari Tuhan pulihkan setiap anak-anak muda. Kembalikan kami dari jalan-jalan kami yang salah ke jalan kami yang benar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau masa muda kami berakhir dengan sia-sia, tapi kami mau ya Tuhan, Tuhan yang selalu menuntun kami. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya lewat tema di bulan ini, di mana Tuhan kami diajarkan supaya kami memiliki kebangkitan rohani yang luar biasa. Kami tahu ya Tuhan, lewat Tuhan kami akan memiliki kebangkitan hidup, kebangkitan yang luar biasa. Di saat kedagingan kami dimatikan, roh kami bangkit dalam nama Yesus. Kami percayakan, oh rabata kanara labaya sanda, oh rababababababababa. Tuhan kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan kami untuk pemimpin rohani kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Dikonoto Harjo beserta keluarga, untuk Bapak Pendeta Erbambang Jonan beserta keluarga, untuk Bapak Pendeta Edi Prajito beserta keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin kami di Nesjen, buat Cireni dan Cirita, buat kadep kami di Youth, buat Kosoan. Kami berdoa buat hamba-hambamu, urapi dalam nama Yesus. Perlindunganmu atas hamba-hambamu, nyatakan mujizatmu. Biarlah Tuhan penyertaanmu nyata atas kehidupan mereka. Biarlah karya-karya ilahi itu mengikuti hidup mereka. Terima kasih Yesus yang baik. Kami juga mengangkat tangan kami. Kami berdoa untuk pembicara kami malam hari ini. Tuhan Engkau mengurapi daripada Kak Desmond, urapi hamba-Mu. Biarlah Tuhan pewahyuan yang datang dari Tuhan. Biarlah setiap visi-misi Tuhan itu yang kami dengar malam ini, sehingga kami hidup di dalam Tuhan, sehingga roh kami makin menyala-nyala melayani Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami juga berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Biarlah kiranya berkat dari Yerusalem mengalir atas bangsa kami, atas keluarga kami, atas kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Allah yang baik. Tuhan kami juga Tuhan tidak lupa berdoa. Biarlah Tuhan malam ini lewat ibadah kami ini, setiap kami dipulihkan,
sehingga setiap doa-doa kami terjawab. Kami yang merindukan pekerjaan yang terbaik, Tuhan jawab. Setiap kami yang merindukan kesembuhan, Tuhan sembuhkan kami. Baik orang tua kami, baik orang-orang yang kami kasihi. Setiap kami yang merindukan pemulihan ekonomi, pemulihan di dalam keluarga, mari Tuhan tolong kami. Terima kasih Allah yang baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di atas segalanya kami memohonkan kepadamu atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Mari ya Tuhan, Engkau berkenan untuk menghapuskannya. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman, shalom. Haleluya, semua yang dalam kabar yang luar biasa, amin. Izinkan kami bertanya, adakah hari ini yang ibadah yang bareng bestinya, yang bareng temennya? Boleh lambaikan tangan ya? Boleh bilang sama sampingnya, sama sahabatnya, makasih ya udah ibadah bareng hari ini. Haleluya. Dan teman-teman, hari ini juga kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus adalah sahabat terbaik kita. Katakan amin. Yang Yesus sahabat terbaiknya, tepuk tangan yang dahsyat. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala anak-anak muda. Tuhan, Engkau melihat tepuk tangan yang terbaik dari tempat ini. Angkat pujian ini, katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti.
Nama Yesus, menara yang kuat. Katakan anak-anak muda. Nama Yesus, katakan nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Anak-anak muda saja boleh. Dari tempat ini katakan nama Yesus. Nama Yesus.
muda, buka kedua tanganmu, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Katakan lebih dari yang ku perlu. Lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagi kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami mau bilang ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Mari anak-anak muda saja, angkat kedua tanganmu, katakan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Amin Bapa. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan. Sembah Dia. Hidupku sepanjang umur hidupku, katakan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu, pertolongan-Mu. Terima kasih, Kau mempesona, Kau mempesona kami. Terima kasih Yesus. Mari anak-anak muda, buka kedua tanganmu, buka kedua tanganmu, naikkan ucapan syukurmu dalam hadirat Tuhan, sebab Dia baik. Kami punya Yesus yang baik. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Kaulah Raja kami ya Tuhan. Kasih setia-Mu nyata ya Bapa. Kasih setia-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Oh nalamana syeka, nalabaya syeka, labalabalabalabaya syeka. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak muda-Mu. Oh ya labaya 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 labaya. Dari tempat ini Tuhan, kami sanjung Kau ya Bapa. Oh labana syeka, nalabana syeka, nalabana syeka. Haleluya, haleluya.
pernah meninggalkan. Sungguh nyata pertolongan kami berasal daripadamu Tuhan. Sungguh nyata kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh nyata perlindunganmu bagi kami anak-anak mudamu. Sungguh nyata masa depan kami di dalam Tuhan. Sungguh nyata. Sungguh nyata. Shakalama shakalama ya shakalala. Hinalama ya shikalama na shakalama ya rabaya 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 rabaya. Hanya dekat kepadamu ya Tuhan. Kami mengasihimu Bapa, Bapakku, Bapakku yang baik. Henalama shekanalama shekanalamana 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 yase. Yaramana lama ya shekanalamana ya shekalaba baba 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 baba. Yala baba 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 baba. Jesus. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Kami buka kedua tangan kami katakan layak. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, katakan layak.
Kemuliaan bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Engkau layak anak domba Allah. Engkau layak terima pujian, hormat dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau layak Tuhan. Oh, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, mari bawa setiap kami untuk boleh mendekat ke hadirat-Mu. Mari puaskan setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami. Tuhan, ubahkan setiap kami, segarkan setiap kami di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, badala. Mari hampiri Tuhan malam hari ini. Hampiri Tuhan. Mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapannya. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Oh, badala. Ini persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Oh, badala. Mari Tuhan, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu, dengan kekuatan yang baru, dengan pengurapan yang baru. Oh, Engkau mengenyangkan setiap kami di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, menyegarkan jiwa kami Tuhan. Memberi kekuatan bagi yang lemah, pengharapan bagi yang putus asa, jalan keluar bagi setiap kami menghadapi jalan buntu. Karena yang kami tahu Engkau sumber kehidupan kami, Engkau milik kepunyaan kami ya Tuhan. Kami tidak akan takut sebab Engkau beserta kami. Amin. Engkau adalah Bapa yang baik bagi setiap kami. Amin. Tuhan, mari kenyangkan kami dengan kebaikan-Mu. Amin. Kenyangkan setiap kami dengan kemurahan-Mu. Amin, Bapak. Biarlah lidah bibir kami mengucap betapa baiknya Tuhan. Amin, Bapak. Tak berkesudahan rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Terima kasih.
kasih Tuhan, terima kasih. Jiwa kami bersuka karena Engkau. Hati kami bersuka karena Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Berikan hati yang haus, yang lapar akan firman-Mu. Sehingga firman-Mu ditabur di tanah yang subur. Di hati kami yang merindukan kebenaran. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Dengan cara yang sederhana. Kami membuka hidup kami di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita anak muda yang mengasihi Tuhan. Bersama-sama katakan. Amin. Silakan duduk teman-teman anak muda yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Shalom. Nah puji Tuhan teman-teman. Nah sore hari ini saya diberi kesempatan untuk boleh sharing bagi kita di tempat ini. Kita bersyukur kalau kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Katakan amin. Ya saya percaya tidak ada yang kebetulan kita boleh ada di tempat ini. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah sore hari ini saya ingin sharing berbagi buat kita di tempat ini. Nah, judul sharing saya sore hari ini telah mati dan bangkit kembali. Ya, jadi mungkin sebagian teman-teman berpikir ini temanya tentang Yesus. Ya, karena berketepatan momen ini berbicara tentang Paskah. Nah, minggu depan kita akan masuk dalam Jumat Agung. Ya. Nah teman-teman, saya mau sharing dari perikop ini. Nah sebenarnya kalau teman-teman baca di Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 24 atau mungkin sampai selesai. Itu teman-teman akan lihat intinya. Nah dari pasal ini itu berbicara tentang anak yang hilang. Ya, tapi saya ambil poinnya itu di ayat terakhir. Anakku yang sudah mati hidup kembali. Nah teman-teman kita akan belajar bersama-sama dari perikop ini. Oke. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, saya akan ambil garis besarnya. Nah di pasal 15 ini berbicara tentang anak bungsu yang meminta warisannya kepada bapa. Nah pada waktu warisan itu diberikan, nah dia pergi menjual seluruh bagiannya dan dia menghambur-hamburkannya dan berfoya-foya. Nah saya akan sharing berbagi buat teman-teman ayat per ayat. Nah di ayat 12 dikatakan kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Teman-teman yang dikasih Tuhan ada banyak. Saya dulu waktu membaca ini awalnya berpikir bahwa anak bungsu ini adalah anak yang kurang ajar. Mungkin kita sepakat sampai di sini ya. Tapi setelah saya merenungkan berulang-ulang ayat ini. Ternyata Alkitab tidak menuliskan bahwa anak ini kurang ajar pada poin ini. Kenapa? Yang pertama adalah begini. Dia sadar bahwa statusnya adalah anak. Setuju sampai di sini? Karena kalau dia tidak anak, dia tidak akan minta warisan. Saya ambil contoh, saya didatangi seorang anak tiba-tiba minta warisan kepada saya yang sebenarnya secara darah daging dia bukan anak saya. Mungkin saya akan gampar. Kamu kurang ajar. Kamu salah orang tua, kira-kira begitu ya. Tapi anak bungsu ini dia sadar bahwa statusnya adalah anak. Sehingga apa? Dia punya kapasitas, dia punya hak untuk meminta warisan. Jadi garis bawahnya yang kita perlu tandai adalah anak bungsu ini tidak kurang ajar. Apa yang membuktikan yang kedua adalah pada waktu dia meminta, tidak ada dijelaskan di situ meminta dengan nada yang tinggi. Saya percaya yang namanya meminta pasti dengan siapa di sini yang masih statusnya sebagai anak.
belum menikah atau sudah menikah? Oh iya, ada sudah menikah. Mungkin kalau yang belum menikah ditanya sebagai orang tua, bingung dia statusnya gitu ya. Tapi karena di sini dominan adalah anak, saya mau tanya dulu. Kuliah itu tanggung jawab siapa? Orang tua atau kita? Bingung ya? Kuliah itu, sekolah itu, pendidikan itu tanggung jawab orang tua atau kita? Biayanya maksudnya. Belum loading ya? Oh tadi pagi gak minum aqua ya? Jadi kita sekolah, kita kuliah itu tanggung jawabnya orang tua untuk uangnya ya. Saya mau tanya. Sekalipun biaya pendidikan, biaya kuliah adalah tanggung jawab orang tua. Sebagai anak, waktu kita mintanya apa ya? Ngemop atau dengan yang gimana gitu? Dengan lemah lembut, dengan ambil hatinya atau dengan marah-marah? Atau dengan kata lebih halusnya begini, uang jajan itu tanggung jawabnya siapa? Orang tua atau kita? Yang belum bekerja, yang masih pengangguran. Uang jajan sekolah itu tanggung jawab orang tua atau tanggung jawab kita? Orang tua. Sekalipun itu hak kita, tapi tanggung jawabnya orang tua. Saya mau tanya, pada waktu kita minta uang jajan, kita ngerampok orang tua atau membujuk orang tua? Pastinya kita bujuk ya. Hanya uang jajan yang sifatnya kecil kita akan bujuk orang tua. Gimana caranya supaya hatinya luluh dan dapat uang jajan lebih? Moga-moga. Tetapi ini bukan bicara uang jajan, ini warisan. Yang sifatnya akan dibagikan pada waktu orang tua meninggal. Saya percaya ini anak bungsu, dia akan minta dengan sangat lembut. Buktinya apa? Dikatakan lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saya percaya ini anak bungsu, kalau dia nggak dapat hati bapaknya, dia tidak akan dapat harta warisan. Tapi karena dia meminta dengan sopan, bapaknya kasih. Sampai di sini belum terjadi musibah. Paham ya? Kapan terjadi musibah? Next. Lukas 15 ayat 13 dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Sebatas menjual belum salah, mungkin dia mau investasi. Tapi endingnya itu yang cukup menyakitkan. Dia pergi dan berfoya-foya. Biasanya anak muda kepingin merdeka. Merasa sudah bisa hidup mandiri jauh dari orang tua. Dia tidak tahu pada waktu dia jauh dari orang tua, persoalan itu akan datang. Jauh dari Bapa bukan berbicara jarak, teman-teman. Sadar nggak kita? Anak bungsu pada waktu dia meninggalkan ayahnya, meninggalkan bapaknya, sebenarnya dia sedang keluar dari kasih karunia. Itu belum seberapa. Tapi berbicara jauh dari Bapa, berbicara jauh dari Tuhan, itu berbicara hidup dan mati kita. Ada banyak orang yang dulunya beribadah, dulunya rajin ke gereja. Setelah COVID datang, dia beribadah secara online sampai hari ini. Pertanyaannya, siapa yang gembalakan dia? Apa yang terjadi pada waktu anak bungsu ini meninggalkan bapaknya? Penderitaan itu dimulai. Next. Lukas 15, 14 sampai 16. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan.
pada waktu kita pergi meninggalkan Bapa, pada waktu kita keluar dari kasih karunia, dengar, tidak ada perlindungan di dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa menjamin hidup kita. Saya mau katakan seperti gini, siapa di sini yang merantau? Yang jauh dari orang tua. Waktu engkau merantau, engkau makan gak makan di sini. Apa yang kau bayangkan? Ternyata lebih enak di depan orang tua, walaupun makannya ikan asin. Tapi masih bisa makan. Nah, anak bungsu, pada waktu segala sesuatu yang sudah diberikan bapaknya habis, dia tiba-tiba menjadi melarat. Bahkan untuk makan pun susah. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ada sedikit hal yang cukup menggelitik hati saya. Siapa di sini yang mungkin karena gak ada uang gak makan? Ada pernah alamin? Mungkin makannya sekali sehari. Yang merantau, sekali sehari makannya, mungkin besok makan gak makan gitu. Saya dulu sering alaminya teman-teman. Puasa terpaksa bahasa rohaninya. Padahal sebenarnya udah gak ada uang. Ya. Dulu waktu masih menderita gitu ya. Masih bertumbuh di dalam Tuhan. Pertanyaan sederhana, Tuhan besok makan apa ya? Karena memang tidak ada mau dimakan, karena tidak ada uang. Tapi setelah mengikut Tuhan, proses demi proses dijalani dengan setia. Berkat pun datang, pertanyaannya berubah. Tuhan besok makan apa ya? Artinya tinggal pilih tempat, gitu, keren ya. Sampai satu ketika, si anak bungsu ini kepingin makan. Siapa di sini pernah makan makanan babi? Gak pernah ya? Siapa di sini pernah kasih makan babi? Coba angkat tangan, gak usah malu-malu. Saya juga dulu pernah kasih makan babi. Sampai tangan saya digigit babi. Mungkin silap pegang. Ya. Mungkin kita pernah kasih makan babi. Tapi belum pernah makan makanan babi. Kalau kita makan makanan babi, mungkin ayat ini gak keren. Tapi ayat ini menjadi keren karena apa? Waktu dia kepingin makan, dia ambil sisa atau makanan babi. Yang punya babi gak kasih. Artinya makanan babi pun tidak layak untuk anak bungsu. Cukup tragis bukan? Cukup tragis. Pada waktu kita meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, dengar, kehidupanmu akan kacau balau. Amin. Tiba-tiba. Nah ini yang keren. Tiba-tiba si anak bungsu merenung di kandang babi. Biasanya kita merenung di kamar. Minimal di kamar mandi. Ya kan? Mau buat apa hari ini? Mau ngerjain apa hari ini? Tapi si anak bungsu dia merenung dan melamun di kandang babi bersama dengan babi-babi. Apa yang dia renungkan? Luar biasa. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi di sini aku mati kelaparan. Pada waktu anak bungsu ini mengalami penderitaan demi penderitaan, kegagalan demi kegagalan. Dia teringat akan bapaknya. Apa yang diingat di rumah bapak? Dia mengingat di rumah bapak segala sesuatunya tersedia. Waktu dia tinggal bersama dengan bapak, penyediaan itu ada. Bukan cuma makanan. Tapi luar biasa dikatakan. Di rumah bapak semuanya dipelihara. Katakan amin. Dia ingat di rumah bapaknya banyak pegawai. Tapi tidak ada satupun dari pegawai-pegawai itu tidak makan yang layak. Semuanya dipelihara.
dia berkaca kepada keadaannya hari itu. Aku di sini melarat. Aku makan tidak makan. Tapi di rumah Bapakku segala sesuatunya ada. Hidupku berkelimpahan di sana. Ayat 18 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa dan berkata kepadanya, Bapakku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Teman-teman yang dikasih Tuhan, si anak bungsu ini, pada waktu dia mengingat bapaknya, pada waktu dia mengingat rumah bapaknya, segala sesuatunya tersedia. Ada kelimpahan di sana. Tidak ada kelaparan di sana. Dia berkaca kepada dirinya. Dia sadar bahwa dia sudah gagal. Dia sadar bahwa dia sudah kurang ajar. Dia sadar bahwa dia sudah meninggalkan Bapa. Sehingga dia tidak punya mimpi untuk layak dipanggil anak. Tapi setidak-tidaknya aku bisa bekerja di rumah Bapa. Dan aku bisa dapat makanan yang layak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dengar, ini masih dalam perenungan anak bungsu. Ini masih dalam angan-angannya. Dia masih melamun. Tapi ini adalah titik balik anak bungsu. Yang pertama, anak bungsu menyadari kesalahannya. Yang kedua, ada penyesalan yang mendalam di dalam hatinya. Dan yang ketiga, ada kerinduan kembali kepada Bapa. Teman-teman yang dikasih Tuhan, pada waktu engkau jauh dari Tuhan, pertanyaannya, apa yang ada di dalam hati kita? Ini masih dalam angan-angan. Ini masih dalam perenungan dia. Belum dilakukan. Tapi yang ajaib dari anak bungsu ini, yang luar biasa dari anak bungsu, dikatakan seperti gini. Maka bangkitlah ia. Ada action. Ada tindakan yang dia lakukan untuk kembali kepada Bapa. Yang jadi masalahnya adalah kita sering tinggal hanya di dalam penyesalan. Iya Pak ya. Satu ketika saya punya tetangga di tempat tinggal yang lama, bukan yang sekarang. Jadi dia seorang wanita, agamanya Kristen. Tapi satu ketika dia memutuskan untuk pindah agama dan menikah dengan sepupu kita, Muslim. Akhirnya pindah agama lah dia. Kenapa dia bisa pindah? Jadi dia mengalami yang namanya sakit. Ada satu tiroid di sini, bengkak besar. Nah dia berpikir seperti ini, tidak akan ada satu pria pun yang akan mau menikah dengan dia. Singkat cerita dia menikah dengan Muslim. Mungkin itulah jodoh dia menurut dia. Nah, apa yang terjadi? Seiring berjalan waktu ternyata kehidupannya tidak baik-baik saja. Bukan tidak baik-baik, sangat tidak baik. Karena suaminya ini adalah pemakai narkoba. Setiap hari berulang-ulang dia ditipu. Tapi dia pasrah karena keadaan. Singkat cerita, sakitnya menjadi parah dan harus operasi. Nah, apa yang terjadi? Istri saya bicara sama si wanita ini. Kamu sudah siap operasi besok? Sudah. Terus bagaimana ke depannya? Nah, tiba-tiba dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan dia lemah, dia bilang seperti gini, selesai operasi saya akan kembali kepada Yesus. Rohani banget gitu loh. Ya kan? Saya akan kembali kepada Yesus, saya akan menjadi orang Kristen, rajin beribadah. Oke, itu pilihannya. Kita tidak paksa. Tapi sebelum kamu melakukan itu, kamu harus permisi dulu kepada suamimu. Ngomonglah dia sama suaminya. Pipi, mungkin panggil papi kira-kira begitu ya. Saya nggak mau tahu, pokoknya selesai operasi saya akan kembali ke agama lama saya. Ikut Yesus. Jadi suaminya bujuk, janganlah, kira-kira seperti itu. Oke, sudah final, akan kembali kepada Yesus. Berjalanlah besoknya operasinya didoain,
Tapi dalam hati saya seperti gini, dia belum bertobat, gitu kira-kira. Itu cuman di bibir saja. Oke, setelah operasi berjalan dengan baik, ternyata ada sedikit kendala, operasi lagi balik. Dan akhirnya berjalan dengan sukses. Seminggu kemudian dia sudah sehat kembali. Sudah diangkat semuanya, sudah rata. Artinya sudah sembuh. Tiba-tiba istri saya tanya begini kepada dia. Gimana? Kan sudah selesai operasinya. Kapan ke gereja? Tahu nggak jawabnya apa? Oh enggak lah, saya kan masih muslim. Nanti apa kata mertua saya? Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita sering pada posisi ini. Pada waktu kita jauh dari Bapa, pada waktu kita susah, menderita, kita berpikir Tuhan jahat. Saya harus kembali, kira-kira begitu. Tapi masih hanya dalam pemikiran. Tetapi pada waktu segala sesuatunya menjadi baik, kita lupa dengan apa yang kita sesalkan. Penyesalan, menangis, minta ampun, tapi kita tidak hidup di dalam pertobatan, itu adalah sia-sia. Pertobatan sejati adalah pertobatan yang kita berubah 180 derajat. Yang harusnya ke sana, kita pindahnya ke sana. Ada banyak orang, dia hanya berhenti, dia hanya menyesal, menangis, menyesali diri. Kenapa saya gagal? Mungkin Tuhan benci dengan saya. Kenapa saya gagal? Mungkin Tuhan marah dengan saya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya kita tidak konsisten. Tuhan tidak bisa menabrak apa yang menjadi aturannya. Katakan amin. Apa yang menjadi respon Bapa, teman-teman? Di ayat sebelumnya dikatakan seperti gini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu bangkit, merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Siapa yang lebih rindu? Anak bungsu ketemu Bapa atau Bapa ketemu anak bungsu? Ini saya perlu garis bawahi. Bapa itu benci kepada dosa anak bungsu. Tapi kepada pribadinya dia tidak akan pernah benci. Apa yang dipikirkan oleh anak bungsu tidak seperti yang terjadi. Mungkin dalam imajinasinya dia datang, dia tersungkur cium kaki bapaknya, dia minta ampun. Mungkin sampai di situ. Tapi respon bapak luar biasa. Pada waktu dia melihat anaknya datang, dia yang kejar anaknya. Terbalik kan? Sangat tinggi levelnya. Dia kejar itu anak bungsu, dia peluk, dia cium anaknya. Terbalik. Begitulah hati Bapa. Yang kedua, pada waktu anak bungsu mengaku dosanya. Pada waktu anak bungsu mengatakan, aku sudah berdosa terhadap Bapa. Aku sudah kecewain Bapa. Yang luar biasa respon Bapa apa? Boleh next. Ayat 22 sampai 24. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia. Dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku yang telah mati dan menjadi hidup kembali, telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Tuhan itu bukan pribadi yang suka mengungkit. Manusia suka mengungkit.
Tapi Bapa tidak pernah mengungkit. Pada waktu anak bungsu mengakui pelanggarannya. Pada waktu anak bungsu mengakui kesalahannya. Respon Bapa bukan bilang seperti gini. Iya, saya tahu kamu salah. Iya, saya tahu kamu sudah meninggalkan aku. Enggak, itu responnya. 180 derajat terbalik. Respon Bapak cuma satu, dia panggil pegawainya, cari jubah yang paling indah. Kasih kepada anak saya. Mana cincin, kasih ke jarinya. Sepatu Nike, kasih ke kakinya. Apa yang sedang Bapak lakukan? Jubah itu berbicara tentang pemulihan status. Dari anak, budak, ya, makan ampas babi yang dilarang. Tiba-tiba dia datang kepada Bapak. Bapak sambut dia, kasih jubah. Statusnya diubahkan. Menjadi apa? Dari budak jadi anak. Dikasih cincin. Artinya apa? Otoritasnya dikembalikan sebagai anak. Dikasih sepatu. Teman-teman dikasih Tuhan. Kalau kita punya asisten rumah tangga, pakai sepatu enggak? Atau pembantu deh. Pasti masih pakai sepatu ya? Masih. Tapi budak itu jauh dari kata pembantu. Dia enggak layak pakai sepatu. Tapi pada waktu anak bungsu ini kembali kepada Bapa, dia dikasih sepatu. Ya. Apa yang kita perlu pelajari teman-teman? Meninggalkan Tuhan itu bukan berbicara dosa saja. Jauh dari Tuhan itu bukan berbicara engkau melakukan dosa hari ini, engkau menyesal hari ini, bukan. Tapi jauh dari Tuhan itu berbicara engkau gak rasakan hadirat Tuhan lagi. Engkau beribadah hanya sekedar beribadah. Engkau berdoa gak ngerasakan apa-apa. Dengar, engkau sedang jauh dari hadirat Tuhan. Anak bungsu pada waktu dia dipulihkan ada otoritas. Apa otoritasnya? Pada waktu dia berdoa, pada waktu dia minta, Bapak akan kasih. Karena ada otoritas yang sudah dipulihkan. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi doa-doamu hari ini yang belum dijawab Tuhan? Bukan doanya yang tidak dijawab, tapi status kita yang sudah berubah. Amin. Mari kita bangkit berdiri teman-teman. Minggu depan kita akan masuk dalam Jumat Agung Paskah. Saya mau katakan buat teman-teman di tempat ini. Pada waktu kita jauh dari Tuhan, sebenarnya itu bukan bicara jarak kita saja yang jauh. Tapi itu berbicara kita lepas dari kasih karunia Tuhan. Amin teman-teman. Saya mau bilang satu hal buat kita di tempat ini. Di dalam Tuhan kita tetap akan alami masalah. Setuju sampai di sini? Di luar Tuhan kita juga akan alami masalah. Tapi pertanyaannya, mana lebih bahagia kita ngalami proses di dalam Tuhan atau kita ngalami proses di luar Tuhan? Lebih berbahagia kita ngalami proses di dalam Tuhan. Karena ada jaminan, ada waranti, kita bisa melewati semuanya. Tapi di luar Tuhan, tidak ada satupun jaminan yang membuat kita akan berhasil, akan menang dari proses. Engkau yang tahu apa yang kau alami hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan mau engkau bangkit di dalam kerohanian hari-hari ini. Bukan yang sekedar beribadah, tapi kerohanianmu bangkit. Ada satu terobosan yang membuat engkau merasa dekat dengan Tuhan. Bukan sekedar merasa, tapi bisa merasakan Tuhan itu dekat dengan saya. Saya mau katakan buat teman-teman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setuju sampai di sini? Amin. Tuhan itu sudah kekal adanya. Dia tidak akan berubah. Yang berubah siapa? Kita yang berubah. Saya mau tanya buat teman-teman. Kalau kita bawa mobil, kemudinya di mana? Di depan.
di sebelah kanan. Pertanyaannya, itu bisa berubah enggak? Enggak bisa berubah kalau di Indonesia. Pertanyaannya, siapa yang bisa berubah? Kita sebagai penumpang. Kadang kita bisa duduk di depan. Kadang kita bisa pindah ke belakang. Tapi supirnya tetap di depan. Apa yang membuat kita jauh? Kita sendiri yang membuat kita jauh dari Tuhan. Bukan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Renungkan bagaimana keadaanmu hari-hari ini, teman-teman. Kita belajar dari anak bungsu. Dia bukan hanya sekedar menyesal, bukan hanya sekedar mengaku bahwa dia berdosa. Dia bukan hanya sekedar merenung bahwa dia jauh dari Bapa. Tapi lebih daripada itu, dia melangkah, dia bangkit, dan dia kembali kepada Bapa, kembali kepada Bapanya. Karena dia tahu, di rumah Bapa segala sesuatunya tersedia. Di rumah Bapa ada perlindungan, di rumah Bapa ada pemeliharaan. Ini bukan berbicara sekedar ibadah, teman-teman. Kita datang ibadah setiap hari Minggu, setiap hari Sabtu, bukan, no. Tapi ini berbicara engkau mengenal Tuhan secara pribadi. Engkau ngalamin Tuhan secara pribadi. Engkau mengerti Tuhan maumu apa. Tuhan sudah mengasihi kita. Dan dia jamin lewat hidupnya. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan? Apa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Engkau yang tahu jawabnya. Engkau yang tahu jawabnya. Biarlah hari ini Tuhan menjamah setiap hati. Tuhan melembutkan setiap hati. Setiap hati yang dingin. Setiap hati yang suam-suam. Setiap hati yang jauh dari Tuhan. Mungkin hari ini kau ada di dalam gedung gereja, tapi sesungguhnya hatimu jauh dari Tuhan. Tuhan mau pulihkan hidupmu. Tuhan mau ubahkan hatimu. Tuhan tidak hanya mau engkau ada di dalam gereja, tapi Tuhan mau hatimu ada di dalam Tuhan. Hatimu tinggal bersama dengan Tuhan. Dan engkau mengalami Tuhan. Sama seperti anak bungsu yang kehidupannya dipulihkan. Statusnya dipulihkan. Otoritasnya dipulihkan. Oh, Tuhan, engkau menjamah setiap hati. Engkau memulihkan setiap hati. Bukan sekadar ibadah. Bukan sekadar persekutuan. Tapi kamu mau lebih untuk mengenal hatimu ya Tuhan. Mengenal kasih-Mu ya Tuhan. Oh ya mari teman-teman, jikalau engkau orangnya, mari datang sama Tuhan. Angkat tanganmu, panggil namanya. Minta kasih yang baru, minta cinta yang baru. Dia akan membangkitkan rohmu di dalam dia. Oh, dia ini adalah waktu Tuhan. Ini adalah bagianmu ya Tuhan. Jamah setiap hati. Hati yang kering. Hati yang kering. Hati yang sudah mati. Aku mau katakan, jadilah hidup. Jadilah hidup. Engkau yang mati secara rohani, bangkit, bangkit, kembali kepada Bapa. Oh ya, bersyukur pada Tuhan yang mengasihiku. Engkaulah jaminan hidup kami ya
Gantikan hati kami dengan hati yang baru Tuhan. Hati seperti hati-Mu ya. Hati yang lembut. Hati yang mudah dibentuk. Oh, Engkau jauhkan daripada kami hati yang keras, hati yang berontak. Engkau memeluk setiap kami, peluk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang haus, mereka yang merindukan pelukan-Mu Tuhan. Mari peluk setiap mereka. Jangan lepaskan, jangan lepaskan. Oh, sampai setiap kami kenyang di dalam hadirat-Mu. Sampai setiap kami dipuaskan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, Engkau tetap nomor satu dalam hidup kami, bukan yang lain. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Engkau mengubahkan hidup kami menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Engkau memenuhi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, memberkati kami. Tidak ada satupun dari kami yang gagal, tidak ada satupun dari kami yang kalah, tidak ada satupun dari kami jadi pecundang. Tapi kami akan menjadi anak-anak Bapa, anak-anak Bapa yang dipulihkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Tuhan memberkati seluruh anak muda-Mu Tuhan. Siapapun yang hadir malam hari ini, berkati pekerjaan, berkati studi, berkati masa depan kami, berkati keluarga besar kami, orang-orang yang kami kasihi, bahkan orang yang berhubungan darah dengan kami. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat pemulihan yang Tuhan berikan. Kami menyerahkan negeri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur buat malam hari ini, buat ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan hanya Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Jikalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing, mohonkan penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan kami. Tapi sebelum kami pulang, kami siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan.
Mari teman-teman anak muda yang dikasih Tuhan, mari buka kedua tangan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna melalui anak yang tunggal, serta persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai setiap kita mulai malam hari ini, esok pekan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa. Sangat Kok diberkati. ganti orangnya ya? Iya, Kak Keja tiba-tiba harus ke rumah sakit, mamanya masuk rumah Ada sakit. yang urgent ya, teman-teman. Iya, dia harus ke rumah sakit, Kak. Oke. Ya, terima kasih Kak Aura sudah menemani. Iya. Puji Tuhan, sangat terberkati. Boleh kita beri tepuk tangan meriah untuk Tuhan kita, luar biasa, puji Tuhan. Kita say thank you dulu untuk Adesmon Iya ya. dong, harus dong. Oke ya, sama-sama ya Kak ya. Iya, oke. 2, 3 ya. Makasih Terima Kak kasih, Kak Adesmon. Desmond. Tepuk Oke. tangan dong sekali lagi dong. Ya. Oke teman-teman, sedikit pengumuman dari kami. Sebelumnya Kak. Sebelumnya. Satu poin yang saya dapat dari firman Tuhan yang disampaikan hari ini yaitu pada waktu kita meninggalkan kasih karunia Bapa, hidup kita tuh kacau balau. Dan kita tuh tidak merasakan hadirat Tuhan lagi. Nah jadi saat kita sudah meninggalkan, saat kita sudah sadar, Iya. kita menyesal, kita harus bertindak, bertobat. Dan percayalah Tuhan pasti pulihkan. Wow, penting Yes. banget ya berarti ya Kak kalau kita jangan pernah ninggalin Tuhan. Iya benar, kalau kita meninggalkan balik. Iya, Oke? betul. Siap. Siap. Oke, the next Oke. untuk pengumumannya Mhm. silakan. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir boleh melambaikan tangannya teman-teman? Ada teman-teman yang baru pertama kali hadir? Jangan malu-malu ayo. Oke, sepertinya jemaat-jemaat yang Yang sangat setia setia, ya iya. Kak ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin minggu depan boleh kali bawa teman, pasangan, pacar atau PDKT-nya. boleh. Oke, boleh. Dan Oke. satu, sekarang pengumumannya Kak tentang Fayo. Nah teman-teman mungkin udah sering datang tapi belum join ke komunitas Fayo kita. Nah tadi pembicara kita itu adalah kepala bidang kita untuk Fayo. Jadi teman-teman yang rindu mau diajar lebih lagi di bawah naungan Kak Desmond, Iya. boleh dong gabung ke Fayo kita supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan memiliki komunitas yang sehat pastinya. Yes? Bener banget, Bener setuju banget. banget. Untuk Next, teman-teman yang mau bergabung boleh kali ya daftar ke teman-teman Asher yang sedang bertugas. Ya. Atau boleh juga nih teman-teman jangan lupa infokan ke sosial media kita. Ya. Ada Instagram dan TikTok. Dan untuk teman-teman boleh kali ya untuk mengetahui info-info terupdate dari kegiatan kita di gereja ini. Teman-teman boleh langsung aja cek media sosial kita dan follow. Yang pertama ada Instagram kita ada di Youth GBI Medan Plaza. Kemudian ada Instagram Fayo di Fayo GBI Medan Plaza. Dan kemudian kita juga punya tim misi dan tim misi kita Instagramnya adalah Youth Mission Team. Tidak lupa juga kita ada TikTok teman-teman yaitu Youth GBI Medan Plaza. Iya benar sekali, terima kasih Kak. Dan selanjutnya teman-teman kita ada open recruitment media crew. Boleh ditampilkan flyernya? Ya, teman-teman yang rindu melayani di dalam Next Gen Media Crew boleh dong. Ayo, pasti di sini orangnya kreatif-kreatif ya Kak Iya, ya. apalagi anak-anak muda Iya, ya Kak. pasti kreatif-kreatif. Ada bisa program director, silakan. Animasi, kamera, text crew, motion graphic, text operator. Kita sedang membutuhkan orang. betul banget. Jadi kalau yang butuh lowongan, ini ada lowongan, silakan. Lowongan pelayanan. Iya, yang tadi nganggur silakan, kita ada lowongan. Ya, oke. Next. Nah, yang sudah mempersiapkan yang terbaik tadi amplop persembahan boleh diberikan ke kotak persembahan dekat pintu keluar. Oke? Ya, dan untuk teman-teman yang tidak membawa cash boleh memberikannya secara cashless yaitu dengan men-scan QR code yang ada di atas kotak-kotak persembahan ya teman-teman. Yes. Itu aja Oke, kali ya, itu Kak. aja. Itu Oke aja. teman-teman, terima kasih telah hadir Iya. di minggu depan. Minggu depan jangan lupa hadir lagi, pastinya dengan pembicara yang luar biasa. Di jam yang sama, di tempat Yes. yang sama. Dan dengan tema yang luar biasa juga ya pastinya ya Kak Cindy ya. Iya benar sekali. Oke. Oke.
Oke, teman-teman yang mau scan QR, ini ada di layar, boleh di scan QR ya untuk persembahan kita hari ini. Iya, benar. Oke, dah. Itu aja. Dah itu aja. Itu aja kali ya. Oke, teman-teman, maaf untuk salah kata kami. Iya. Saya Cindy Sagala. Saya Aura Natalia. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati.